Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar subtema 3, masih di tema 1 subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman. Pertama-tama Bapak ingin mempelajari bahasa Indonesia. Pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, dalam teks lisan, maksudnya adalah ketika teks lisan dibacakan atau ketika guru atau orang tua membacakan teks lisan, siswa akan menyimak, mendengarkan dengan saksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan, kemudian dicari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita masuk ke contoh. Bapak akan membacakan suatu paragraf. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Di sini kalimat utama terletak pada satu kalimat pertama dari salah satu bentuk keragaman Indonesia sampai makanan tradisional. Kemudian kalimat penjelasnya selanjutnya dari wisatawan yang datang ke Indonesia sampai seperti getuk. Didapatkan bahwa gagasan pokoknya adalah makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan mendukung ada 3, karena ada 3 kalimat. Yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Dan yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Sekarang kita masuk ke muatan IPS. Seperti paragraf sebelumnya pada bahasa Indonesia, bahwa makanan Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dari wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara. Karena Indonesia kaya akan keragaman budaya, makanan juga termasuk keragaman budayanya. Banyak makanan yang tersaji dari Sabang sampai Merauke, beragam jenisnya, beda tempat, beda daerah, dan beda juga makanan daerahnya. Kita akan membahas satu persatu makanan daerah masing-masing. Yang pertama adalah nasi timbel. Nasi ini dibungkus menggunakan daun pisang. Yang digunakan adalah beras, yaitu beras bagoto, yaitu beras merah yang dicampur. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Nasi timbel sendiri berasal dari Jawa Barat. Yang kedua adalah nasi jinggo. Nasi ini nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi yang kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Nasi jinggo ini berasal dari Bali. Yang ketiga adalah papeda. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar. Namun, papeda disajikan dengan tongkol atau maubara kuah kuning. Papeda itu sendiri berasal dari Papua. Yang keempat adalah bubur Manado. Bubur Manado beda dari bubur pada umumnya. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Dari namanya, bubur Manado sudah jelas ya. Manado adalah Sulawesi Utara. Jadi bubur Manado berasal dari Sulawesi Utara.
kita memasuki muatan IPA. Di sini kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Contoh benda-benda yang memantulkan bunyi adalah kaca, dinding, dan logam. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, karet, busa, dan kertas. Pada lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet, tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Nah, sekarang kita akan belajar muatan PPKN. Sebelumnya, kita telah belajar tentang kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia, kerjasama dalam keberagaman yang ada di sekolah, kerjasama dalam kelas. Yang terakhir kemarin adalah kerjasama dalam lingkungan rumah. Sekarang kita akan belajar kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi juga merupakan salah satu bentuk kerjasama. Namun, di dalam diskusi yang harus kita perhatikan adalah kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian, saling menghormati perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu adalah suatu yang wajar. Sekarang, apa hormati pendapat dalam diskusi? Yang pertama, terciptanya kerukunan dan kebersamaan, menambah pengetahuan, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan yang terakhir, menghasilkan kesimpulan yang adil. Nah, itu tadi pembelajaran singkat yang Bapak berikan untuk subtema 3, bagian yang pertama. Kemudian, berikut adalah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Itu tadi adalah pembelajaran singkat pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.